Oke, kita lanjut materi tentang exegesis ya. Kita lihat hari ini contoh-contoh dari PL ya dalam lensa hermeneutik Saint Maximus. Nah, ini adalah satu hermeneutik yang holistik ya. Kita coba lihat kejadian 32. Kejadian 32, 22 sampai 32 ya. Dalam lensa hermeneutik Saint Maximus. Nah, coba satu orang bacakan ke LAI dulu supaya kamu tahu latar belakangnya, ceritanya. Ya, Happy bacakan. Kejadian pasal 34 ayat 20. Pada malam itu ia bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Dan ia menyeberangkan mereka dan menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki berpulang dengan dia sampai fajar mengisi. Jika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia berbulan dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Lalu Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Lalunya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Iya. Sampai 30 itu ya. Sorry, kejadian berapa tadi? 32 ya. 22. Oke. Nah, ini udah tahu ceritanya ya. Coba kita uh, 32 ayat 22 sampai 32 ya. Nah, pada malam itu Yakub, ini kelihatan ya. Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan namanya Yadok ya, Sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya. Pertanyaan orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang, orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada pangkal paha.
Nah, kira-kira dari cerita ini, kalau kamu disuruh khotbah ini, apa yang akan kamu cerita? Hmm? Apa yang akan kamu sampaikan kepada jemaat misalnya? Ayo, satu dua orang, cepat. Hmm. Sampai kepada jemaat itu bersama dengan Allah dan itu yang namanya tidak kuatan untuk lebih tegar dan itu benar. Kekuatan dari Allah untuk apa? Tidak mudah. Pergumulan itu tidak mudah. Jadi perlu Allah. Ya, apalagi? Risman? Nih, Christoph? Cewek-cewek? Masuk dapur aja lah kalau enggak. Ya, nggak mau jawab, masuk dapur. Meskipun kita udah Kristen tapi semua cerita di dalam cerita itu sangat datang dari hati. Ini tentang Yakub yang bergulat dengan orang asing ini. Yang dia bahkan nggak tahu namanya, tapi sampai sendi pangkal pahanya itu terpelocok. Ya, dan orang itu memberkati dan mengubah namanya jadi Israel. Aneh ya? Siapa orang asing ini? Ini satu misteri ya. Dan Alkitab tidak memberitahu kita siapa namanya. Dan tapi kita lihat apa yang dia lakukan. Dia memberkati dan mengubah nama orang. Lalu apa itu? Ini pesta ini. Menurut kamu apa ini? Cerita apa ini? Marsha, Vicky, Hah? Cerita apa ini Vicky? Misalnya kamu punya ide-ide cemerlang. Nih smart. Ini ya menceritakan tentang bentuk yang bergerak, kemudian mengenai tempat duduk. Oh ya, tempat itu namanya apa? Peniel ya. Dan dirinya menjadi Israel yang lebih berjuang dengan Allah. Berjuang dengan Allah. Terus berjuang dengan Allah itu kan kayak judul aja kan. Tapi maksudnya apa? Gak apa-apa, ini brainstorming ya. Kalian kalau baca ayat kan pasti punya pemikiran dasar. Nah, kalau kalian nggak teliti, nggak eksegesis kan nanti terlalu dangkal kan pasti. Jadi ya nggak apa-apa. Saya itu ingin kalian pemahaman dasar dulu. Nanti setelah melakukan eksegesis, nah kamu akan dapat baru gitu loh. Oke, berjuang dengan Allah, bergumul dengan Allah ya. Itu nggak salah, ada di dalam teks. Bahkan bergumul sampai
pagi ya kan, bergulat dengan orang itu sampai fajar menyingsing ya, 24 itu. Ya, terus berjuang dengan Allah. Oke, itu good. Apalagi? Dalam doa dengan serta ketergantungan lokal pada Ketergantungan, bertekun, ya. Ini Imelda, rambutmu bagus hari ini. Dikepang. Iya, Pak. Iya, Sophie ini. Ya, kan? Kecantikannya terpancar keluar. Tapi jawabannya juga dong terpancar keluar. Ayo, nih Sophie sama email. Modelnya sama nih rambutnya. Kamu bikin Krisman melotot aja. Ada? Tadi Ika ngomong apa? Oh, biasa. Nenek-nenek juga tahu. Nih, Risna. Dia jawab aja. Kan saya nggak bilang salah. Ya kan? Paling dihina. Risna. Enggak. Apa yang bingung? lalu kan itu bangun dan membawa istrinya. Setelah itu ini sudah ia memegang mereka. Ya, Bok. Ya. Lalu Yakub seorang diri. Kenapa tiba dia nyamuk dan seorang laki-laki berhubungan dengan dia sampai fajar. Iya. Itu misteri itu. Siapa itu? Mungkin kamu bisa kasih tahu eh, misteri ilahi dalam diri Yakub. Ya. Perjumpaan misteri. Nah, misalnya. Ya toh? Perjumpaan misteri. Ya. Ini bukan orang asing biasa ini. Dia bisa memberkati, mengubah nama saya. Dan akhirnya kan Yakub dipanggil Israel. Bukan Yakub lagi. Ya. Terus apa lagi? Justru dia ketika orang itu melihat tidak dapat menolakkannya, ia memukul si pangkal pahanya itu. Justru orang itu kalau ketahuan itu dia kenapa pergi karena fajar telah masjid. Nah itu kayak apa maksud orang tersebut berkata seperti itu sama aku. Jadi banyak hal-hal yang masih misteri ya. Pangkal paha misalnya ya. Malam hari, fajar menyingsing ya kan. Orang asing itu. Terus sampai terpelecok. Berarti kan terpelecok itu kan pangkal pahanya terkilir ya, tergeser ya kan. Ada penderitaan di situ kan. Ini cerita aneh nih, apa ini maksudnya? Oke, masih sebagai Risna masih belum nyambung nih maksudnya apa itu ya. Dan ini teks yang sulit termasuk ya, cerita yang sulit ini. Oke, ada lagi? Siapa? Ikan. Oh ya. Yang dilewati siapa ini? Yang Yakub. transformasi karena
di ayat di pasal ternyata itu Yakub udah nyuri hak sulungan itu. Esau. Pasti dia tipu Pak ayah juga supaya dia dekat. Tapi ternyata pas di malam itu justru dia dekat. Tahu nggak kalau Tuhan? Tapi justru dia dekat. Kalau bikin itu harusnya dia nggak pantas dekat kalau dia menipu ayahnya, dia juga udah status semua. Iya, ini misalnya kayak merampas hak sulungan itu kalau itu juga menarik untuk diteliti ya. Kenapa kok Allah pakai cara nipu gitu ya? Yakub kan akhirnya jadi nenek moyang Tuhan Yesus ya. Kok nenek moyang penipu? Ya kan? Harusnya kan Esau. Bahkan kemarin-kemarin kita belajar tentang Tamar ya. Yang jelas-jelas dia salah secara moral meniduri mertuanya kan. Tapi justru dari keturunannya Tamar itulah Allah memberkati sampai lahirnya seorang juru selamat. Nama Tamar itu masuk dalam silsilah Kristus. Nah, begitu juga dengan Yakub, ya kan? Ya, secara historis memang seperti itu, nggak bisa di kita mencatat seperti itu dan nggak ditutupi. Nah, inilah menariknya kamu perlu melakukan eksegesis supaya mengerti kesulitan-kesulitan itu sebetulnya satu pintu gerbang mengerti makna yang lebih dalam lagi. Itulah teorinya atau makna spiritual. Jadi dari situ kamu mencari makna moralnya, praktisnya, praktikenya untuk membawa jemaat itu kepada anagogis. Ya. Nah, kita coba lihat, kita baca pendahuluan dulu. Ya. Ini juga kisah pergumulan Yakub di tepi sungai Yabok, ya, kejadian 32, 22, 32. Ini adalah satu perikop. Kelihatan ya? Nah, satu perikop paling misterius, seperti kata Risna tadi, ini maksudnya ya, dan kaya makna sebetulnya. Kaya makna. Nah, ada beberapa yang tadi kalian sudah sebutkan ya. Nanti kita lihat. Narasi ini secara literal menceritakan pergulatan fisik Yakub dengan seorang laki-laki, misteri, ya, hingga fajar menyingsing. Berarti dari malam sampai pagi gitu. Telah menjadi satu subjek penafsiran yang tak terhitung jumlahnya semuanya. Ya, banyak yang menafsirkan ya. Dalam pendekatan hermeneutik holistik Saint Maximus sang pengaku iman, peristiwa ini tidak dilihat sebagai sekedar catatan historis, ya, tapi adalah satu kosmos intelligible, satu dunia simbolis yang hidup di mana Sang Logos atau Kristus adil dan bersih. Nah, jadi posisi kita suci inkarnasi huruf kan, spidol ini inkarnasi huruf yang asalnya dari Logos juga. Ya, jadi kalau kamu belajar nanti posisi kitab suci kita ya dalam sistem pemikiran Maximus, okay, ini diisi udah tinggal 10%. Coba ya, kemarin ada yang bertanya bagus sekali tentang urutan ya. Kita kan selama ini belajar praktike dulu, praksis ya, baru teoria, baru teologia. Nah, kitab suci itu ada di mana posisinya? Untuk kita. Ya. Nah, praktike itu adalah tahap kita memerangi hawa nafsu dan menanam kebajikan. Ya. Ini perjuangan membersihkan nus atau hati, ya, membersihkan nus kita dari kegairahan, nafsu-nafsu. Ya. Maka hasilnya adalah apatia, ketenangan batin, dan agape.
Jadi memerangi nafsu, menghasilkan apatheia, dan kebajikannya agape yang paling tinggi. Oke. Nah, setelah orang sudah dimurnikan, nus hatinya itu sudah murni, baru orang itu bisa masuk ke tahap berikutnya. Apa? Tahap teoria fisike, kontemplasi alam, atau kontemplasi fisik ciptaan. Yang kemarin kita belajar kosmos, ya. Nah, yang terjadi di situ adalah dengan hati yang sudah bersih, kita mulai melihat logoi di dalam alam. Tapi jangan cuma di dalam alam, juga kitab suci. Nah, di sini kitab suci berperannya di teori. Kitab suci. Kenapa kamu saya ajak hari ini baca kisah Yakub di Sungai Yabok? Ya, karena saya berasumsi kalian sudah melakukan praktike. Jadi sebenarnya nggak dikerjain. Misalnya saya suruh kalian baca, kalian nggak baca gitu. Itu sebenarnya saya suruh baca itu namanya tahap 1 apa? Praktis. Paksa baca, itu praktik kehidupan aktif, skestis. Ya. Atau ya minimal baca ininya dulu. Oke. Walaupun praksis diminta pemurnian dan KP ya. Tapi harus dalam praksis. Baru nanti kita bisa menangkap logonya. Nah, logoi dari kitab suci, logoi dari ciptaannya kan ini ya. Ada Yakub dan keluarganya, ada orang misteri itu, ya kan? Lalu ada peristiwanya, narasinya, itu ciptaan. Tapi sekarang kita juga merenungkan logoi yang tertanam di dalam kitab suci. Nah, ini tahap kedua, teori ya. Hasilnya adalah kamu nanti mengenali bahwa seluruh alam semesta dan seluruh sejarah keselamatan ini adalah satu ikon yang menunjuk kepada Sang Logos. Jadi dari teori ya, Logos. Di tahap ketiga, yaitu menuju kepada Allah, teologi. Ya. Seseorang yang mulai melihat jejak-jejak kebijaksanaan Allah di mana-mana, dalam keteraturan alam, dalam kehidupan sesama, dalam narasi Alkitab. Nah, jadi teori itu kamu merenungkan ciptaan dan kitab suci. Jadi dua ya, kitab suci dan kitab kosmos dan kitab suci. Itu teori. Jadi posisi kitab suci itu maka disebut sebagai ini, kosmos intelligible. Ya. Peristiwa ini, maksudnya peristiwa Yakub ini, tidak dilihat sebagai sekedar catatan sejarah, tapi satu kosmos intelligible, sebuah dunia simbolis yang hidup di mana Sang Logos hadir dan berkarya. Maka kita perlu teori ya, kita renungkan. Karena ini akan menunjuk kepada Sang Logos. Jadi waktu kamu baca Kejadian 32 tadi, itu harus berakhir kepada siapa? Logos. Nah, tadi kan kalian nggak ada yang nyebutin ya. Ya kan, berjuanglah, apalah tadi. Ya, saya juga nggak nangkep kalian ngomong apa tadi. Tapi nggak ada yang nunjuk Sang Logos. Berarti kalian belum melakukan teori ya. Jadi baca kitab suci itu memang harus sampai teori. Artinya kamu akan mengenali seluruh alam semesta, seluruh sejarah keselamatan, ya termasuk mengenali cerita Yakub tadi, itu sebuah ikon yang menunjuk kepada Sang Logos. Kamu akan bisa melihat jejak-jejak kebijaksanaan Allah di mana-mana,
dalam alam, dalam kehidupan sesama, dalam cerita Alkitab. Nah, itu kontemplasi teoria fisike. Baru yang ketiga dari situ akan membawa kamu kepada teologia. Nah, itulah dari situ nggak logos teologia. Ya, teologianya itu kontemplasi alanya sekarang, logosnya. Kalau ini kosmos ciptaan. Ya, di sini nusnya diberesin. Lalu bisa merenungkan kosmos dan kitab suci. Lalu dari sini menuntut kita kepada Allah atau logos. Jadi, ya. Nah, jadi gambarannya itu seperti ini. Kita berjuang membersihkan jiwa dulu. Atau hati. Puncaknya kita mencapai apa? Apatheia dan agape. Itu nous. Ini kalau teoria di sini praksis ya. Praksis ini nous. Ya, suci. Logos ini 1, 2, 3. Praksis membersihkan nous, menghasilkan 2. Apatheia dan agape. Oke. Lalu nanti dari situ kamu bisa teoria kosmos dan kitab suci. Ibaratnya kayak kamu berjuang membersihkan jiwa, ini fondasi atau gerbangnya. Tahu gerbang? Nah, kamu masuk ke gerbang. Ini sampai ke depannya. Ya, itu praksis. Baru yang kedua apa? Setelah kamu lewati gerbang, kamu masuk tamannya. Taman kontemplasi. Nah, disitulah kamu bisa belajar melihat jejak-jejak sang tukang kebun. Tukang kebunnya Allah. Di setiap tanaman, di setiap jalan setapak. Kamu masuk taman kan banyak tanaman kan? Misalnya taman mana itu? Taman bunga yang di sebelah kita itu. Kamu masuk, kamu bisa melihat jejak-jejak sang tukang kebunnya di setiap tanaman. Oh, tanaman ini ada jejak sang kebunnya di situ. Tanaman itu ada jejak tukang kebunnya di situ. Ya kan? Kemudian jalan setapaknya ada jalannya, ini tanaman ini. Kamu mutar, kamu lihat banyak tanaman. Nah, itulah kita teoria terhadap ciptaan dan kitab suci. Jadi teorianya ada 2. Teoria terhadap ciptaan dan kitab suci. Ya. Baru yang ketiga, akhirnya teologia kita diundang oleh sang tukang kebun itu. Siapa sang tukang kebun? Allah kan? Untuk masuk ke dalam rumahnya. Duduk bersamanya, ngopi-ngopi, makan-makan. Nah, ya. Dalam persekutuan langsung yang melampaui pemahaman tentang taman itu sendiri. Jadi kita udah sibuk kepada Allah. Bukan lagi kosmos dan ciptaan atau kitab suci. Ini nanti akan ditinggalkan. Hanya fokus ke kebun, itu Allah kalau musik. Ini ilustrasi ya. Jadi kamu diajak ke pintu gerbang dulu, itulah praksis. Kamu harus lewati pintu gerbang baru masuk ke taman. Nah, taman itulah teoria. Kamu merenungkan ini itu, lihat taman, lihat tanaman ini, lihat pohon itu, lihat bunga ini dan tumbuhan segala macam. Itulah
ciptaan dan kitab suci. Ya kan? Baru nanti ketiga teologia, kamu diundang oleh sang tukang kebun itu. Nah, ini kita udah fokus ke teologi ya, misalnya kepada Allah lagi, kan kepada ciptaan dan kitab suci lagi. Karena itu nanti akan kita tinggalkan. Ya. Jadi di surga masih buka kitab Matius, baca kitab ini nggak perlu lagi. Nah, kita sudah sampai tahap teologi. Di bumi ini kita masih perlu kitab suci. Ya, yang akan mempersiapkan kita pada teologi. Kamu keliling tamannya, ada puas, lalu tukang kebunnya ajak kamu, ayo kita masuk ke rumah, masuk ke dalam kerajaan surga. Disitulah terjadi persekutuan langsung, ya, yang melampaui pemahaman tentang aman sendiri. Nah, ini menarik ya. Ini yang diajarkan Maximus sama kita. Oke. Nah, maka di sini kita kembali ke Yakub. Ini adalah satu kosmos intelligible. Intelligible itu kosmos yang tidak kelihatan gitu ya. Kosmos, tapi bentuk huruf. Jadi kosmos itu ada dua. Kosmos yang sensible. Ini kosmos yang sensible ya. Kayak kita sekarang sensible, saya bisa lihat kamu, bisa lihat saya bisa merasakan kamu, kamu bisa merasakan saya, ya kan? Fisiknya. Okay. Tapi kalau kitab suci itu intelligible, ya kan? Yang tidak bisa terlihat. Nah, itu namanya cosmos intelligible. Makanya tidak terlihat itu jadi satu dunia simbolis yang hidup, ya, di mana Sang Logos Kristus hadir dan berkarya. Kenapa kok dia tetap hadir dalam kitab suci? Karena itu adalah kosmos. Dan di dalam kosmos berasal dari Logos, ya, sehingga tetap ada Logos yang hadir. Oke, analisis akan bergerak dari historia, makna literal tadi sudah kita singgung ya, sudah kita baca tadi, itu teoria. Teoria itu makna spiritualnya. Kita akan melihat bagaimana kesulitan-kesulitan atau aporiai dalam teks justru menjadi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Ya. Penafsiran ini bukan sekedar latihan intelektual, tapi satu perjalanan transformasi yang bertujuan membawa penafsir menuju partisipasi dalam kehidupan Tuhan. Ini kita, ini hidup kita. Kamu sebagai penafsir dari praksis nanti. Berpartisipasi, bergerak, teori yang logos. Ya, jadi ada minggu lalu kan kita bahas ya, kitab suci itu ada historia, nanti sampai anagogis. Kalau penafsir itu dari praksis sampai teosis atau teologi. Kan gitu. Ya. Penafsir dari praksis sampai teosis, kitab suci dari historia sampai anagogis. Sama-sama mencapai logos. Ya. Sehingga penafsiran ini bukan sekedar latihan intelektual, tapi perjalanan yang mengubah, yang transformatif. Mengubah kamu, membawa atau mengubah penafsir itu menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan logos. Itulah partisipasi dalam kehidupan ilahi atau teosis. Ya. Oke, ini sebagai pendahuluan. Yang kedua,
Kita lihat teks Yunani Septuagintanya ya. Kita pakai Septuaginta, kemudian terjemahan literal dan analisis filologinya. Oke, tentang ini ya kamu sudah belajar bahasa Ibrani atau Yunani ya, kamu bisa terjemahkan sendiri, hati-hati pakai Google Docs ya. Cuma memang ada analisis filologinya karena kita sudah belajar juga tentang sintaksis dan sebagainya ya. Nah, ini contoh analisis teks kejadian dengan Septuaginta. Kita lihat ya, filologi sini untuk menyoroti kata-kata kunci ya, yang menjadi fondasi teorianya nanti. Misalnya Anastas de tenukta ekenen diebeten diabasin tu labok ya, tu yabok. Oke, kata yang menarik di situ diabasin ya. Dan setelah bangkit pada malam itu ia menyeberangi tempat penyeberangan Labok. Nah, penyeberangan ini adalah kata kunci. Secara literal ini tindakan fisik melintasi sungai, menyeberang sungai, ya kan? Tapi secara spiritual ini adalah diabasi ini perjalanan jiwa dari alam indrawi, dia takut pada Esau kan, menuju alam yang intelligible atau alam yang tidak kelihatan, yaitulah perjumpaan dengan Allah. Nah, jadi pakai kata diabasin. Ini kan kita juga diabasin. Teks itu juga gitu. Dari stories sampai berjumpa dengan Yakub. Kita sebagai penafsir juga begitu. Dari praksis sampai praksis. Itu diabasis. Ya. Diabasin. Penyeberangan. Secara literal ya menyeberangi sungai. Tapi nanti secara teoria ini perjalanan jiwa dari alam sensibel ya, terawi sensibel ke intelligible. Yang 23 kai diabasen diebibasen pantatu panta ta auto, dan ia menyeberangkan semua miliknya. Ya, ini saya singkat-singkat aja lah ya. Saya ambil kata kuncinya. Di situ diebibasen. Diebibasen, ia menyeberangkan. Ya. Yakub secara aktif memisahkan dirinya dari semua miliknya dan keterikatannya pada dunia. Ya, kalau LAI dia terjemahkan apa? 23. Benar ya? Ia menyeberangkan mereka. Siapa mereka itu? Keluarganya, anak istrinya kan? Terus, dan ia menyeberangkan apa? Segala miliknya. Tadi pertama dia menyeberang Sungai Yabok. Lalu ia menyeberangkan mereka. Berarti ya orang dan barang yang dia bawa gitu. Nah, kata menyeberangkan, dia memisahkan dirinya dari semua miliknya dan keterikatannya pada dunia. Ya. Jadi ini adalah langkah asketis pertama. Melepaskan diri dari hal-hal duniawi untuk dapat berjumpa dengan Allah dalam kesendirian. Jadi Yakub praksis dulu nih, skeptis dulu nih. Lepasin dulu semua miliknya. Sehingga dia tinggal sendiri. Ya kan? Ya 24 itu kan. Nah, 23 ya. Ya 23 itu. Baru ayat 24 di situ, dan tinggallah Yakub seorang diri kan. Dan bergulatlah seorang manusia dengan dia sampai pagi. Nah, seorang diri itu monos, melambangkan kondisi esensial untuk kontemplasi mendalam. Lalu kata bergulat itu bahasa Yunani apa? Epalsien. Ya, epalien, Epalien itu artinya apa? Bergulat. Ini bentuknya apa?
Imperfect. Artinya apa? Kalau imperfect? Iya, sedang berjuang. Ya, sudah lampau ya. Tapi satu bentuk perjuangan yang terus menerus sedang terjadi. Itu imperfect. Oke, lalu ada manusia di sini dipakai kata apa? Anthropos. Jadi dia bukan pakai bentuk aner, tapi anthropos. Nah, penggunaan istilah ini menjaga misteri identitas sosok tersebut. Kalau aner kan orang ya, udah biasa. Tapi ini kata manusia nih. Ya semua orang bisa disebut manusia soalnya. Ya. Nah, ini menunjukkan misteri identitas sosok tersebut. Nah, ini makanya nanti membuka pintu penafsiran kristologis. Bahwa sosok itu adalah sang logos yang mengambil rupa manusia. Tadi yang dibingung sama si Krishna ini, siapa manusia? Ya. Nah, 25, dan ia melihat bahwa ia tidak berkuasa atasnya, dan ia menyentuh bagian lebar dari pahanya, dan lumpuhlah. Ya kan? 25 itu, ia sendi pangkal paha itu terpelecok. Bahkan di sini lebih tajam lagi dipakai lumpuh. Ya, kalau Septuaginta itu enarkesen, lumpuh. Oke, tidak berkuasa. Ini satu Allah tidak kalah karena lemah. Manusia itu tidak bisa mengalahkan si Yakub. Masa sih Allah kalah sama manusia? Nah, ini satu aporia lagi ya. Allah tidak kalah karena lemah, tetapi karena ia menghargai kegigihan iman. Ya. Nah, terus ada kata menyentuh, hepsato. Ini bukan pukulan kasar, tapi sentuhan ilahi yang transformatif yang melumpuhkan kekuatan fisik untuk memberi kekuatan spiritual. Kemudian enalkesen, menjadi lumpuh, ini melambangkan kematian, hawa nafsu dan kekuatan diri. Ini adalah luka yang menyembuhkan kesombongan. Makanya waktu dia menang, tapi pahanya lumpuh. Nah, lumpuh itu untuk mematikan hawa nafsu supaya tidak sombong. Ya. 26, aku sekali-sekali tidak akan melepaskanmu kecuali engkau memberkatiku. Nah, ini Yakub 26 itu kan masih ngotot ya. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi gitu ya. Atau aku sekali-sekali tidak akan melepaskanmu kecuali engkau memberkatiku. Nah, kata memberkati itu artinya apa? Tujuan akhir dari pergumulan Yakub bukan dapat kemenangan fisik, malah dia lumpuh ya, tapi dapat berkat ini. Ini mengubah seluruh peristiwa menjadi satu doa yang penuh perjuangan. Ya. Tidak akan lagi namamu disebut Yakub, tetapi Israel akan menjadi namamu. Nah, kata Israel ini menarik. Ini adalah identitas baru ya. Yakub kan artinya apa? Nama literalnya itu berarti penipu. Ya. Yakub itu artinya penipu. Oke, Yakub si penipu mati, lahirnya Israel, jadi nama baru. Israel kan artinya dia yang melihat atau bergumul dengan Allah, karena dia disebut Israel, karena dia bergumul semalaman dengan orang itu. Oke. Nah, ini adalah inti dari transformasi menuju teosis. Ya. Ayat 29, mengapa engkau menanyakan namaku? Dan ia memberkatinya di sana. Jadi kata memberkatinya, eulogesen, ini adalah berkat yang diberikan setelah Yakub dilukai, setelah dia dikasih nama. Ya, ini artinya rahmat ilahi mengikuti proses pemurnian dan transformasi, bukan mendahulunya tanpa syarat. 30, dan Yakub menamai tempat itu Peniel ya, kalau kita pakai terjemahan Ibrani, tapi sebetulnya itu kalau dari Septuaginta itu wajah Allah artinya.
Ya, eidos theo. Sebab aku telah melihat Allah berhadapan muka. Oke. Wajah Allah atau rupa Allah, Yakub mengalami teofani. Nah, ini menarik. Ya. Yakub mengalami teofani, sebuah visi langsung akan rupa Allah. Lalu ada kata berhadapan muka. Prosopon, prosopon. Berhadapan muka dengan muka gitu. Ya. Wajah gitu. Ungkapan ini menekankan keintiman dan kedekatan perjumpaan tersebut. Sebuah cicipan dari visi beatific eskatologis ya, visi eskatologis. Dan matahari terbit baginya dan dia sendiri berjalan pincang pada pahanya. Anatelen terbit. Terbitnya matahari sebagai malam pergulatan adalah simbol kemenangan terang ilahi, Kristus sang surya kebenaran atas kegelapan dosa dan ketakutan. Ya, berjalan pincang, ekolainen, ini bentuk imperfect. Jadi satu kondisi yang permanen. Jadi Yakub tuh nggak pernah sembuh, tetap dia pincang. Ya, luka ini adalah tanda dan meterai dari perjumpaannya. Satu kesaksian abadi akan kelemahannya yang telah menjadi sumber kekuatan ilahi. Kemudian 32, karena alasan ini, orang Israel atau Bani Israel tidak memakan otot yang lumpuh. Ya, otot atau urat, ini maksudnya dalam penafsiran surat menjadi simbol dari penolakan terhadap kekuatan dan ketergantungan pada daging, sebuah praktik asketis yang lahir dari pengalaman transformasi Yakub. Jadi tidak lagi bergantung kepada kekuatan diri sendiri, tapi kepada Allah. Ya, tadi ada yang bilang tidak bergantung pada diri sendiri, tapi kekuatan Allah. Ini karena tidak lagi makan otot tadi atau urat yang lumpuh. Nah, ini 32. Oke, jadi kalau pakai Septuaginta memang terjemahnya lain ya dengan LAI, lain banget. Nah, kita pakai Yunani ya. Kalau Ibrani, kalau LAI kita kan dari Ibrani ke Indonesia. Ya. Sedangkan ini dari Yunani Septuaginta ke Indonesia. Jadi memang lain. Oke. Ini terjemahannya ya. Yang saya suruh kan kamu mulai kerjain ya. Buat teks Yunaninya, terjemahan literal. Oke, yang ketiga, sekarang kita akan masuk ke proses penafsiran yang lebih dalam lagi. Kita dari teks di atas, ya, baru kamu bisa mengerjakan landasan teologisnya. Ya, landasan teologisnya. Di situ kamu menemukan apa logoinya. Ya. Lalu cermin kosmosnya apa dan dunia simbolisnya. Misalnya logos dan logoinya. Seluruh kitab suci adalah manifestasi dari sang logos atau Kristus yang esa, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip logoi, ya, prinsip-prinsip ilahi atau logoi yang tak terhitung jumlahnya. Pergumulan Yakub bukanlah sekedar peristiwa historis, tapi sebuah logos yang mengungkapkan misteri relasi antara Allah dan manusia. Ini ada logos dari peristiwa Yakub ini. Nah, logos apa yang kamu dapatkan? Oh, logos relasi antara Allah dan manusia sebagai sebuah misteri. Ya. Itu logos. Yang tadi si siapa Wisna bilang ini masih bingung. Siapa ini orang ini? Nah, inilah misteri. Misteri relasi antara Allah dan manusia. Sosok misterius yang bergulat dengan Yakub dalam pemahaman kita ini ya, ini prafigurasi dari sang logos itu. Teofani itu, prafigurasi. Ya, pergumulan ini adalah logos tentang perlunya perjuangan spiritual untuk menerima berkat ilahi. Nah, itu logosnya.
Jadi logos yang pertama misteri relasi antara Allah dan manusia. Kemudian logos tentang perlunya praksis untuk menerima berkat ilahi. Nah, itu logos yang mau ditanamkan. Atau prinsip-prinsip ilahi yang ditanamkan di situ. Ya. Nah, itu cara menemukan logosnya gitu. Kamu lihat, ini peristiwa apa sih? Yakub bergumul dengan seorang asing, orang misteri ini. Ini logosnya apa ini? Nah, ini adalah logos. Ada hubungan misteri ini antara Allah dan manusia. Tapi untuk dapat, akhirnya kan dia diberkati kan. Nah, berarti dia harus lewat perjuangan dulu. Ya kan? Bahkan penderitaan. Dan perubahan nama ini. Baru dia menerima berkat. Nah, begitu. Itu namanya logosnya. Atau logonya. Ya. Nah, yang kedua, kitab suci sebagai cerminan kosmos. Saint Maximus melihat alam semesta atau kitab alam dan kitab suci, ini dua kitab yang saling menerangi. Keduanya ditulis oleh Sang Logos yang sama. Pergumulan di tepi sungai Yabok yang gelap mencerminkan pergumulan kosmis antara keteraturan, taksis, dan kekacauan. Antara terang dan gelap. Kemenangan Yakub yang pincang saat fajar menyingsing adalah cerminan dari kemenangan Logos atas chaos yang membawa tatanan baru. Jadi, kalau kitab suci itu adalah ini cerminan kosmos, ya kan? Kitab suci sebagai cerminan kosmos berarti peristiwa Yakub itu juga adalah peristiwa di dalam kitab suci. Ya. Pergumulan di tepi sungai Yabok mencerminkan pergumulan kosmis antara yang teratur dan kacau, antara terang dan gelap. Kemenangan Yakub yang pincang ini cermin dari kemenangan Logos atas kekacauan yang membawa tatanan baru. Nah, itu kitab suci sebagai cerminan kosmos. Itu malam kacau, gelap, gumul. Mungkin mereka kita nggak tahu lah ya bergulat. Apakah mereka main fisik dan sebagainya gitu. Berdebat dan sebagainya, bergulat pokoknya, kacau. Ya, tapi pada akhirnya apa? Membawa kemenangan yang membawa tatanan baru. Yakub diberkati. Yang ketiga, kitab suci adalah dunia simbolis. Jadi kalau di sini kosmos sensibel, kitab suci itu intelligible. Nah, berarti setiap elemen dalam cerita itu ya, dalam narasi, ada kesendirian Yakub kan, ada kegelapan ya, ada sungai, benar kan? Ada sosok yang misterius. Lalu ada pergulatan. Lalu ada sentuhan pada paha. Ya. Pergulatan. Nah, pergulatannya itu apakah mereka bergulat secara fisik atau non fisik itu kita nggak kasih tahu. Ya, tetapi menariknya kata Yunani yang dipakai itu tadi di ayat berapa itu? 24 ini ya, bergulat ya. Epalein ini menunjukkan perjuangan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Epalein ya. Nah, ada pergulatan, tapi ada sentuhan pada paha. Jadi bukan pahanya itu dipatahkan gitu, enggak ya. Ini disentuh aja langsung tergeser. Oke. Nah, kenapa kok mesti ada kayak tergeser ya? Atau terpelecok gitu. Perubahan nama akan terjadi ya. Dan fajar menyingsing. Nah, itu semua simbol. Nanti yang akan menunjuk pada satu realitas spiritual yang lebih dalam. Seperti apa nanti kita uraikan di bagian 7.
Teks ini adalah satu ikon yang mengundang penafsir untuk masuk ke dalam realitas yang digambarkan. Nah, ini landasan-landasan itu kita bikin. Jadi ada logos, satu logos besar, yaitu Kristus. Tapi logos kecilnya apa? Ini logos tentang misteri relasi antara Allah dan manusia. Ya. Logos tentang ada perjuangan praksis dulu untuk menerima berkat. Lalu cerminan kosmosnya adalah ini satu perkumpulan kosmis antara yang teratur dan kacau, antara yang terang dan gelap. Itu cerminan kosmos. Jadi dari kosmos itu kamu nangkap apa? Kamu melihat kosmos atau alam semesta itu apa? Pergumulan Yakub di Sungai Yabok itu mencerminkan pergumulan kosmis antara teratur dan kacau, antara terang dan gelap. Itu cerminan kosmos. Ya. Dan di cerita itu kan Yakub menang saat pincang. Ini cermin dari kemenangan logos atas kekacauan, chaos, ya, yang membawa tatanan baru. Ya. Pergulatan itu kacau. Tapi habis itu diberkati. Nah, ini kan membawa kemenangan. Kacauan jadi teratur, ya, dari yang kacau jadi teratur. Atau kemenangan atas chaos dengan membawa tatanan baru. Lalu dunia-dunia simbolisnya apa aja elemennya? Nah, Yakub sendiri, ada kegelapan malam. Di situ ada sungai, ya kan? Di situ ada satu sosok misterius, ada pergulatannya, ada sentuhan, ada paha, dan nama Israel, ya, dan fajar, ada menyusui, ya kan? Nah, ini semua satu simbol atau simbolan yang nanti akan menunjuk pada satu kualitas spiritual yang lebih ya. Oke. Ada pertanyaan nggak di sini? Nah, itu teksnya ya. Sekarang kita ke penafsirnya. Nah, mulai nih. Sebagai penafsir, kamu harus melakukan praksis dulu. Sucinya di mana? Teorian. Kitab suci itu ada di dalam tangan. Tapi posisimu masih di luar tangan. Berarti kamu harus ada persiapan dulu. Nah, sebelum mempelajari teks, untuk dapat memahami makna spiritual dari teks atau teorianya, seorang penafsir, menurut Saint Maximus, harus terlebih dahulu menjalani praksis dan praksis. Gitu. Karena tadi kamu masih di luar tangan, belum masuk. Penafsir hendak mendekati teks itu dalam kesendirian dan kegelapan spiritualnya, menyadari interaksi ini dari Allah akibat dosa dan nafsu. Ya, kamu seperti Yakub masih belum sendiri, dibawa anak istri dan barang-barang, masih banyak dosa atau nafsu. Itu sebelum menafsir teks. Jadi kita harus berjuang dalam doa, melepaskan ketergantungan pada kekuatan dan akal-akalan diri sendiri, seperti Yakub yang licik di masa lalunya, ya, dia menipu Esau, dan dengan ini mencari berkat. Nah, itu kita harus praksis dulu. Ini persiapan, selalu praksis dan praksis dulu. Itu cara Maximus kalau mau mendekati teks. Jadi kamu mendekati teks itu dengan hati, dengan doa, melepaskan ketergantungan pada kekuatan dan akal-akalan diri sendiri, ya.
mencari berkat Allah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Harus terlebih dahulu menjalani apa? Katarsis, atau pemurnian, dan praksis atau praktek skesisnya. Ya. Nah, baru nanti sesudah mempelajari teks, kamu akan mengalami transformasi. Kamu akan beralih ke sini. Teori. Ya. Dia menyadari bahwa perjumpaan sejati dengan Allah seringkali terjadi melalui luka, satu kelemahan yang justru menjadi sumber kekuatan baru. Kita menerima nama baru. Jadi apa yang terjadi pada Yakub, itulah kita juga. Oke. Dia menerima nama baru, satu identitas baru dalam Kristus, bukan lagi sebagai penipu, tapi sebagai orang yang bertumbuh dengan Israel. Dia berjalan dengan pincang, tanda ketergantungan total pada rahmat ilahi, bukan lagi pada kekuatan sendiri. Nah, jadi waktu nanti kamu belajar tentang Yakub, kamu jadi seperti Yakub. Ya, kamu mendapat transformasi, kamu mendapat nama yang baru, ya, tapi kamu bergantung total pada anugerah, bukan diri sendiri lagi. Nah, sehingga kan antara penafsir dan kitab suci itu berjalan bersama. Kosmos ini kan, aku nih sini. Kamu kan sensibel kan? Kosmos kamu, ciptaan. Nah, beriringan dengan kitab sucinya siapa ini? Benar kan? Cerita yang fokus. Jadi penafsir kalau ini sama dengan ya di sini sama. Tafsirnya kamu. Inilah hukum itu kan jadi. Ya ini jadi kalau kita itu jadinya personal. Ini bukan soal cerita Yakub. Ngapain kita belajar Yakub orang Israel? Lebih baik kita belajar. Nah, tapi karena Yakub itu adalah kita, ya kita pantas tidak belajar. Ya karena kosmos dengan kitab suci itu berasal dari satu logos yang sama. Penulisnya sama. Siapa penulis kosmos? Siapa penulis kitab suci? Nah, maka kalau kosmosnya adalah penafsir, kitab sucinya itu Yakub, ya sama. Ya. Jadi pengalaman Yakub itu adalah pengalaman kita juga. Pengalaman siapa lagi yang kita bahas? Daud itu pengalaman kita. Kenapa? Sarah pengalaman. Salomo misalnya dan sebagainya. Ya. Itu kan menjadi pengalaman kita. Karena dasarnya tadi kita suci itu kosmos intelligible. Kita adalah kosmos yang sensibel. Keduanya dalam satu teori yang berasal dari sang logos yang sama. Oke? Nah, itu baca kitab suci jadi personal. Apa yang terjadi pada Yakub? Ini pengalaman saya. Nah, waktu kamu nanti sudah mempelajari teks, sesudah mempelajari teks, kamu akan mengalami transformasi. Kamu menyadari bahwa perjumpaan sejati dengan Allah ini seringkali terjadi melalui luka, pincang, ya, satu kelemahan, tapi menjadi kekuatan baru. Tanda bahwa kita bergantung total kepada Allah. Jadi pincangnya Yakub itu ini mengajari kita bergantung kepada Allah. Begitu. Paham ini? Oke. Kita lanjut. Kita masih ada waktu. Mau 5 ya. Coba baca. Nih, Sofi. Ketergantungan pada pribadi ini doa dan berfokus.
Yakub tidak menang karena kekuatannya, melainkan karena kegigihannya dalam iman dan menuntut berkat. Ia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Kejadian 32 ayat 26. Ini adalah model doa yang betul. Saint Maximus menekankan bahwa pemahaman spiritual atau teoria bukanlah hasil kecerdasan manusia, melainkan karunia atau karis dari Roh Kudus yang diberikan kepada mereka yang dengan rendah hati meminta. Penafsir hendak berdoa agar Kristus Sang Guru sendiri menyingkapkan makna batinnya dari pergumulannya di dalam teks. Nah, untuk menafsirkan, Maximus juga mengajar bahwa kita nggak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi mengandalkan siapa? Aku, Ini Yakub tadi dia bilangnya. Yakub nggak menang karena kekuatannya, tapi karena kegigihannya dalam iman, dia menuntut berkat. Maka dia dapat berkat itu. Ya, kalau kamu nggak gigih kita, ya nggak dapat. Yakub menang bukan karena dia kuat, tapi kegigihan. Ya, maka di ayat 26 dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati. Nah, ini jadi kita sebagai penafsir itu juga menekankan model doa yang tekun. Kita baca kitab suci itu kita sadar. Kita bukan cuma baca supaya tahu sejarah, tapi tahu apa makna spiritual teorinya. Sehingga ini ya nggak bisa dengan hanya kecerdasan kita. Nggak bisa hanya dengan kepintaran kita. Tapi dengan kasih karunia dari Roh Kudus. Diberikan kepada mereka yang rendah hati. Nah, maka penafsir tidak berdoa agar Kristus Sang Logos sendiri menyingkapkan makna batinnya dari perbuatan. Kita juga tidak meninggalkan atau kita juga bergantung pada anugerah doa Roh Kudus, itu sama, ya. Oke, tadi mungkin dari diskusi ya atau kalian mikir-mikir teks ini sulit ya, ya banyak. Misalnya saya merangkum ada 3 ya, atau aporia. Nah, aporia itu adalah kita mengakui bahwa ini ada dimensi lain, kesulitan ini nggak bisa diatasi secara literal saja, historis. Tapi pintu masuk nih ke makna spiritual. Misalnya, siapa laki-laki itu kan pasti kita tanya. Siapa laki-laki itu? Lalu, mengapa Allah tidak dapat mengalahkan Yakub? Yakub menang. Dan mengapa kok Yakub dilukai? Ya kan? Kok dilukai pangkal pahanya jika ia menang? Nah, ini nanti 3 ini harus kita jawab di poin 7. Ya, di aporia, siapa laki-laki itu? Mengapa Allah tidak dapat mengalahkan Yakub? Seolah Allah ini lemah, ya. Dan kenapa kok dia dilukai? Pangkal pahanya. Oke, itu aporianya. Nah, sekarang baru langkah ke-7 kita masuk ke teorianya. Bukan teorianya, proses penafsiran berlapis dan sintesisnya, historia, teoria, praktis, dan anagogis. 4 itu. Secara historis, Yakub yang menyeberangkan keluarganya, ya kan? Tinggal seorang diri dalam ketakutannya menjelang pertemuannya dengan Esau. Di tengah malam ia bergulat dengan sosok misterius hingga fajar.
Dia dilukai di pangkal pahanya, tetapi berhasil mendapatkan berkat dan nama baru Israel. Ya, peristiwa ini menjelaskan asal-usul nama Israel dan larangan makan otot paha dalam tradisi Yahudi. Oke, ini secara historis singkat lah ya dari peristiwa cerita itu. Tapi kita nggak boleh dari historis itu kita jelaskan ke jemaat, lalu tiba-tiba kamu nanti langsung tarik moral atau aplikasinya. Ya. Nah, nanti kita di sini kita akan belajar gimana nanti kita nyusun homilinya ya. Supaya hasil eksegesinya itu bisa dipakai tapi disampaikan dengan model diabasis, penyeberangan tadi. 3 model diabasis itu. Ya, nanti kita lihat, kita pelajari sampai homili. Oke, kita cepol dulu. Ada pertemuan dengan udah dikasih tahu ya. Harusnya cepolnya apa? Oh ya. Oke. Nanti mungkin KTP saya itu tiap KTP ada kelompoknya ya. Nah, mungkin nanti ada satu mentor yang mau datang ya. Dia jago mentor, coaching gitu. Ya, boleh belajar itu. Tentang coaching mungkin prakteknya ya kecil-kecilan di KTB itu. Kalau jadi ya mungkin tanggal 21 ya mungkin. Dia datang tanggal 20 mungkin bisa isi 21 ya. Oke, kita cepol dulu. Thank you. Nanti kita masuk 1 jam lagi.